terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan Agustus tahun 2020. Pagi hari ini mari kita bersama-sama kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biar pada pagi hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya, supaya kita boleh mendapatkan satu sukacita, satu damai sejahtera dari Tuhan, juga satu berkat-berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan di pagi hari ini. Pada hari Minggu ini tanggal 30 Agustus, mari kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Syukur terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Biarlah melalui hadirat Tuhan Yesus yang kami undang, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, lawat setiap saudara-saudara kami, lawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tahu satu persatu apa yang menjadi beban pikiran mereka. Dan Tuhan juga memberikan kemenangan demi kemenangan buat mereka semuanya yang berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hunger after you alone.
Jemaat yang kasih dalam Yesus, kita kembali akan mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui streaming. Tuhan, berkatilah, urapilah hamba-Mu, beri hikmat, kuasa, dan pewahyuan untuk memahami segala firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa. Tuhan, berkatilah setiap firman-Mu Tuhan termeterai dalam setiap umat-Mu, dan umat-Mu boleh bertumbuh di dalam iman yang benar. Mereka mengerti kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba serahkan dan hamba sambut firman Tuhan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekali lagi di dalam ibadah streaming ini saya minta supaya jemaat perhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya dalam kehidupan saudara mengerti firman dan memiliki pertumbuhan iman rohani yang benar, yang baik. Karena sering kali saya katakan banyak pengajaran-pengajaran melalui streaming bisa menyimpang Tetapi sekali lagi kalau saudara memahami kebenaran firman dan saudara penuh firman dan Roh Kudus, maka saudara akan bisa memahami yang benar dan yang tidak benar, supaya saudara memiliki pertumbuhan iman yang benar, bukan disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Puji Tuhan. Saya akan bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat karena dosa manusia tidak mengenal Allah yang benar. Manusia tidak memiliki kebenaran dan tidak mengerti jalan kebenaran. Nah, ini tentu sangat membahayakan manusia. Kalau mereka tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengerti jalan kebenaran atau jalan menuju sorga itu seperti apa, maka itu sekali lagi sangat membahayakan sekali. Maka dituliskan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Coba salah satu contoh ini sangat mengerikan sekali. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka beribadah, mereka kira ibadah itu benar, tetapi dikatakan, ujungnya menuju maut. Jadi kita melihat ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan disangka orang menuju sorga, tetapi ujungnya menuju neraka. Ini sangat mengerikan. Jadi jemaat perhatikan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus datang itu memberikan kebenaran, dan mengajarkan hidup benar. Tuhan Yesus Allah yang benar dan sumber hidup kekal. Tanpa Tuhan Yesus, manusia itu mati kekal karena dosa Adam masih melekat pada manusia. Sebab firman Tuhan mengatakan upah dosa itu adalah maut, artinya kematian kekal. Manusia tidak mengakui Tuhan Yesus Allah yang benar karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak manusia terpengaruh, keadaan-keadaan dunia ini makin hari makin sulit, juga teknologi makin canggih, hiburan-hiburan dan sebagainya seringkali berakibat kita ini tertarik kepada hal-hal dunia hingga kita tidak sadar
bahwa hidup kita ini sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, hingga kita tidak mengerti atau tidak tahu ya jalan yang benar itu seperti apa. Ya, mereka katakan Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa yang diakui oleh orang Kristen. Nah, ini agama-agama lain merasa benar. Mereka katakan Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa yang diakui oleh orang Kristen. Ya. Padahal tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ya itu untuk menunjukkan jalan yang benar. Ya. Nah, tapi mereka ya tidak bisa memahami apa yang Tuhan katakan. Ya. Nah, kita melihat. Jadi mereka mengatakan Tuhan Yesus itu hanya manusia yang diakui oleh orang Kristen. Ya, tidak demikian ya. Yang katakan Tuhan Yesus, maksud saya, yang katakan Tuhan Yesus itu Allah, itu adalah kitab suci, bukan manusia. Ya, jadi yang katakan Tuhan Yesus itu adalah Allah, itu kitab suci. Ya, salah satu contoh tadi dijelaskan bahwa Yesus itu adalah ya Allah yang benar. Ya, nah, kitab suci itu ditulis para rasul yang menyaksikan Yesus mati menggantikan kematian manusia berdosa. Ya, bangkit naik sorga dengan tubuh kebangkitan itu juga disaksikan oleh para rasulnya. Ya, maka Rom 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini perhatikan jemaat ya. Yang percaya dan yang dalam Yesus dosanya itu sudah diampuni dan tidak dihukum. Dengan kata lain ya, kitab suci itu mengatakan kalau kalian ini percaya kepada Tuhan Yesus ya, pasti kalian ini masuk surga. Ya, karena hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang percaya Yesus, yang dalam Yesus tidak dihukum. Ya, dengan kata lain sekali lagi pasti masuk surga. Karena dosanya sudah ditanggung Yesus. Inilah kasih karunia Tuhan Yesus yang tidak dipahami manusia. Ya, nah jadi tentu bagi yang mendengarkan ya perhatikan. Ya, kasih karunia itu ya sudah dilimpahkan atau diberikan kepada manusia. Ya, jangan anggap ya sepele kasih karunia Allah ya. Nah, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, hidup Allah itu abadi. Hidup Allah itu kekal. Kalau manusia diciptakan sama seperti Allah, berarti hidup Allah itu adalah kekal. Ya, berarti hidup manusia itu adalah kekal seperti Allah. Ya. Nah, karena dosa, gambar manusia seperti Allah itu pudar. Artinya manusia tidak memiliki hidup kekal lagi. Ya, Yesus datang memberi hidup kekal ya kepada manusia. Sekali lagi itu menunjukkan Allah itu sangat mengasihi ya umat yang diciptakannya atau manusia yang telah diciptakannya. Coba kalau kita melihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ya. Jadi kita melihat Allah telah mengaruniakan hidup kekal, dan hidup kekal itu ada pada Anaknya, ada pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu tentu sangat mengerikan sekali. Dia tidak memiliki hidup kekal. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa memberi hidup kekal. Karena hidup kekal itu ada pada Tuhan Yesus. Bagi yang percaya ini menunjukkan Tuhan Yesus itu Allah. Karena Tuhan Yesus itu berkuasa memberikan hidup kekal. Ya. Nah, ayat yang ke-12, 1 Yohanes 5 ayat ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya.
Di sini dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kita melihat orang yang memiliki iman kepada anak, maksudnya kepada Tuhan Yesus, sama dengan dia memiliki hidup kekal. Ya, jadi kita melihat ya, Tuhan Yesus datang itu memberikan hidup kekal kepada kita. Ya, karena hidup kekal itu ada pada Tuhan Yesus. Maka dikatakan barang siapa yang memiliki anak atau memiliki Tuhan Yesus, sama dengan dia memiliki hidup kekal. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kita melihat agama-agama lain mengatakan Yesus itu bukan Allah. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya Allah. Dengan kata lain, mereka itu menolak Yesus itu sangat mengerikan. Ya, karena hidup kekal itu ada pada Tuhan Yesus. Ya, kalau mereka tidak memiliki Yesus, sama dengan tidak memiliki hidup kekal. Ya, sekali lagi, ya, agama-agama lain ya membaca, mempelajari kitab suci atau Injil, tetapi tidak ada hikmat Roh Kudus. Itulah sebabnya dia katakan, ya, Yesus itu bukan Allah. Ya, cuma manusia yang mengakui Allah cuma orang Kristen. Ya, nah mereka mempelajari kitab suci atau Injilnya orang Kristen itu tanpa hikmat Roh Kudus. Ya, karena mereka sendiri tidak percaya Roh Kudus. Tanpa hikmat Roh Kudus, sulit manusia itu memahami kitab suci. Ya, nah ini yang perlu kita mengerti. Banyak orang ya membaca firman, membaca Injil atau membaca kitab suci, tapi mereka tidak mengerti. Ya, mereka seperti membaca satu tulisan-tulisan ya yang begitu-begitu saja. Ya, karena sekali lagi mereka tidak percaya Roh Kudus, ya, dan otomatis mereka tidak penuh Roh Kudus. Bagi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara mesti harus banyak berdoa, ya, supaya Roh Kudus itu mengendalikan hidup saudara. Waktu saudara membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu akan memberi pencerahan. Saudara akan mengerti, ya, bagaimana cara menyukakan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa. Ya, dan itu yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, nah, kalau saudara sebagai orang Kristen, hidup saudara tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka saudara tidak bisa memahami kitab suci dengan benar. Ya, nah, mereka tidak memahami kitab suci atau Injil yang ditulis para rasul yang penuh Roh Kudus. Injil itu ditulis oleh para rasul yang penuh Roh Kudus. Ya, jadi ini perlu dipahami. Ya, kitab suci atau Taurat dan Injil adalah perkataan Allah sendiri. Taurat dan Injil semua dalam kendali Roh Allah sendiri. Memang yang menulis itu para rasul, tapi dalam kendali Roh Allah. Ya, jadi tidak mungkin ya ada yang keliru. Nah, itulah sebabnya dikatakan Injil itu adalah kitab suci karena perkataan Allah. Memang ada mereka mengatakan wah Injil itu tidak valid, ya tulisannya beda. Ya memang kalau tulisan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita tidak mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya itulah diterjemahkan. Memang kadang tempo terjemahnya itu kurang tepat, tapi ya, itu tidak mengurangi kevalidan karena bahasa aslinya itu tadi. Ya, kalau saudara membaca bahasa aslinya tadi itu pasti tepat, ya. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada kurang-kurang sedikit, ya. Tapi itu jangan menjadikan seolah-olah kitab suci itu tidak valid. Ya. Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita, kita mengerti. Allah itu mengerti, ya sekalipun ada kurang-kurang sedikit, tapi Allah ngerti maksud kita ini tadi, ya karena Allah itu mengerti semua bahasa, bahasa apa saja bisa dimengerti, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa saja, bahasa Aram, ya. Nah disambung diterjemahkan bahasa Indonesia, kurang-kurang sedikit Allah itu mengerti.
Karena itu Allah itu Maha tahu, ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan, ya. Kita melihat di dalam pembacaan ayat ini kita dapati Allah dengan misi menyelamatkan manusia. Ya. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa manusia. Ya, rohnya Allah, maka tidak bisa mati. Jadi misinya itu adalah menyertai manusianya sampai ke salib dalam keadaan kudus. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi di dalam kitab-kitab suci itu menuliskan kalau Yesus itu adalah Allah. Ya, terutama coba kita melihat ya Injil Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, dikatakan permulaan Injil ditulis bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Allah. Ya. Nah, jadi sekali lagi Yesus datang ke dalam dunia, ya melawat kita yang tidak mengerti kebenaran, kita diajarkan kebenaran, kita yang tidak memiliki kebenaran diberi kebenaran, ya, kita yang tidak memiliki kekudusan kita dikuduskan, ya. Bahkan kita melihat untuk menguduskan manusia, Yesus itu ya mengawal manusianya ya sampai disalib dalam keadaan kudus. Jadi manusia Yesus itu dikawal sampai disalib dalam keadaan kudus. Maka kita yang percaya ini adalah manusia-manusia kudus di hadapan Bapa, ya. Puji Tuhan. Kita melihat terus Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Ya, jelas. Sebetulnya banyak ayat-ayat itu ditulis bahwa Yesus itu Allah. Dia anak Allah, dia adalah juru selamat, tapi semuanya tidak tertulis semuanya, ya. Maka yang tertulis ini jelas mengatakan bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Allah. Yang percaya itu memperoleh hidup kekal, ya. Puji Tuhan. Nah, kita melihat terus ya tentang kalau Yesus itu adalah Mesias atau Yesus itu Allah. Ya, supaya kita pahami, karena banyak ya sekarang streaming itu yang membantah Yesus itu cuma manusia ya yang diagungkan Allah, yang diangkat Allah menjadi manusia yang agung. Ya bukan, di dalam Yesus itu ada kehidupan kekal. Keselamatan itu terletak pada Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu adalah Mesias. Ya, itu ditulis oleh para rasul-rasul yang dikendalikan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 41-42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, kita melihat pelayanan para rasul-rasul itu ya mengajarkan kepada mereka semua atau memberitakan Injil ya tentang Yesus. Para rasul ini mengatakan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Mesias. Itu dijelaskan oleh para rasul. Ya.
Nah, jadi kalau saya melihat ya streaming itu ada yang meragukan ya bahwa Yesus itu bukan Mesias, Yesus bukan Allah. Nah, itu saya tidak bisa memahami ya pemikiran dari mana. Sedangkan dia hidup pada sekarang tahun 2020. Kalau para rasul ini hidup pada zaman Yesus, bersama-sama Yesus. Dia pengalaman berjalan bersama-sama Yesus. Para rasul ini melihat bagaimana Yesus itu dimuliakan di atas gunung. Bagaimana Yesus salib mati dan bangkit. Ya. Para rasul ini melihat bagaimana Yesus terangkat ke sorga dengan tubuh kebangkitannya. Atau yang kita kenal dengan tubuh kemuliaannya. Ya. Nah, inilah yang saya maksudkan. Ya. Kasih karunia sudah diberikan kepada manusia, tapi manusia dibutakan oleh ilah zaman ini. Hingga mereka tetap tidak percaya kepada Injil. Ya, atau khususnya saya sebagai hamba Tuhan katakan ini adalah kitab suci. Ya, kita melihat terus Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mengapa berdiri di sebelah kanan Allah ditulis? Ya, mestinya cukup berdiri di sebelah Allah. Kenapa kok ditulis di sebelah kanan Allah? Nah, di sebelah kanan ini menunjukkan kekuasaan sepenuh Yesus. Ya, seperti bagaimana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Ya, nah jadi di sebelah kanan ini, Yesus di sorga ini, ya itu sudah berkuasa sepenuhnya. Maka ditulis dia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, dia sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Ya, maksudnya demikian. Ya. Markus 5 ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Nah, ini kita melihat, ini ditulis roh-roh jahat ini adalah kalau kita baca sebelumnya ini berbicara tentang legion yang jumlahnya 2000. Ya, mereka itu loh 2000 setan mengakui ya kalau Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Yesus itu adalah Mesias. Ya, Yesus itu adalah Allah, maka dia katakan jangan siksa aku. Siapa yang bisa menyiksa legion selain ya dia yang adalah Allah yang maha kuasa. Kalau manusia enggak bisa. Ya, setan satu saja enggak bisa manusia menyiksa setan. Ya, ini ada 2000, siapa yang menyiksa? Ya. Nah, ini legion ini atau roh jahat mengaku Yesus itu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dia adalah Mesias. Ya, puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus, wah ini sangat mengerikan. Ya, mereka adalah dikatakan antikristus yang akan dicampakkan di neraka. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus juga mungkin ada pendengar yang lainnya ya yang sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa saudara sudah mendengar kasih karunia Allah. Jangan keraskan hati, jangan menolak, jangan sampai saudara menjadi bagian antikris yang masuk neraka. Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang esa
Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan ya, di sini dikatakan Allah itu Esa. Ya, artinya satu, yaitu Tuhan Yesus juru selamat manusia. Ya, juru selamat dunia itu juru selamat manusia. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi saya harap ya kita semua bisa memahami ini. Jadi sekali lagi ya saya jelaskan di sini. Allahnya orang Kristen itu satu, Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Puji Tuhan. Ya, kenapa saya katakan Allahnya orang Kristen itu satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kalau hari-hari ini saudara banyak mendengar tentang pengajaran Allah Tritunggal, Allah Trinitas, wah bingung. Ya, jadi Allah kalau tiga yang disembah itu yang mana? Itu sudah berulang saya katakan, sembahlah Tuhan Yesus. Kalau saudara menyembah Tuhan Yesus, itu sama dengan saudara menyembah Allah Tritunggal, menyembah Bapa dan Roh Kudus. Sebab di dalam Filipi 2 tadi yang saya baca, yang dibaca tadi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang dimaksud bertekuk lutut itu berarti semua malaikat, semua manusia itu harus menyembah kepada Yesus. Ya, dan segala lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi penyembahan itu harus kepada satu nama, Tuhan Yesus. Jangan bingung-bingung ya tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ya sudah di dalam satu nama, Tuhan Yesus ini tadi. Ya, tadi sudah dibacakan, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi kita melihat Allah Tritunggal ada dalam tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Allah Tritunggal itu ada dalam tubuh kebangkitan Yesus. Ya, dikatakan ya secara jasmania itu berbicara tentang tubuh kebangkitan. Nah, coba ini ya saya bandingkan dengan yang lainnya ya. Ini banyak terjemahan salinan-salinan dari bahasa Ibrani, Yunani, ya, yang lainnya. Saya coba ambil bahasa yang lainnya, ya. Di sini dikatakan sebab dalam Dia, dalam Yesus itu, ya, berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Ya, seluruh kepenuhan keilahian itu berarti Allah Trinitas ini yang dimaksud. Ya, coba saya teruskan lagi ya. Salinan yang lain. Sebab seluruh kepribadian Allah yaitu ya Allah Trinitas ini berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Ya, ini salinan-salinan saya ambil ya. Coba saya ambil salinan lain lagi. Karena di dalam Kristus terdapat segala kesempurnaan Allah di dalam tubuh manusia. Manusia kebangkitan Yesus, manusia kemuliaan Yesus. Ya, satu lagi, di dalam Kristus telah berdiam segenap diri Allah, bahkan di dalam hidup Kristus di dunia. Maksudnya hidup Kristus di dunia itu tubuhnya itu loh. Ya, tubuh kebangkitannya. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu bingung ya dengan Allah Tritunggal Bapa, Firman dan Roh Kudus ada dalam tubuh kebangkitan ya Yesus.
itulah tubuh kemuliaan, ya. Jadi kalau kita menyembah itunya menyembah siapa? Bapa, Roh Kudus atau Yesus? Menyembah Tuhan Yesus. Ya, karena Filipi 2 ayat 10 dikatakan, ya, di sorga di bumi itu bertekuk lutut, artinya menyembah. Bertekuk lutut itu artinya menyembah kepada Yesus. Penyembahan itu juga memuliakan Bapa, ya. Jadi supaya kita bisa memahami ini, maka jemaat yang kasih di dalam Yesus, khususnya jemaat GBD Sion Permai, saya harap ya saudara mendengarkan streaming ini, saudara bisa memahami ya setiap firman ini dengan baik, dan saudara memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik, hingga saudara sebagai jemaat GBD Sion Permai, saudara memiliki iman yang berkualitas untuk memuji, memuliakan, dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, hamba telah sampaikan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau terus menerus bicara dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik, supaya hidup kami Tuhan, langkah-langkah hidup kami sesuai firman Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang, dan nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Terima kasih Bapa. Amin.